Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Dila Kim. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kali ini gue punya konten baru, namanya itu Jejak Hidup. Ini adalah episode pertama dari Jejak Hidup guys. Untuk episode pertama ini, gue bakal bahas tentang diri gue. Nama gue Firhania Nurfadila Kurniati, alias Kudil. Kenapa Kudil? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih kenapa gue bisa dipanggil Kudil. Yang jelas, kisah gue berawal dari saat pertama kalinya gue lahir ke dunia ini. Gue itu lahir sebenarnya di klinik. Ya anggap aja gambar itu klinik ya guys. Menurut nyokap gue, klinik tempat gue lahir itu gak jauh dari rumah, tapi gak deket juga dari rumah. Ya sedang lah ya. Gue lahir hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2000. Gue punya 2 orang kakak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ada yang menarik dari kisah lahirnya gue. Sebelum gue lahir, yang pasti nyokap gue itu ngandung gue dulu. Kata nyokap, kalau selama hamil gue, prediksinya itu jenis kelaminnya laki-laki. Maka udah senang banget karena bakalan minatin. Ternyata yang lahir adalah gue, si Kudil, dengan jenis kelamin perempuan. Singkat ceritanya, gue itu tumbuh menjadi ya perempuan yang sedikit tidak feminim lah. Agak tomboy. Tapi tenang guys, gue itu disekolahin dari TK, SD, SMP sampai SMA itu di madrasah, bahkan di satu yayasan. Kalau ada universitasnya, udah pasti gue disuruh daftar di situ, suruh masuk di universitas itu. Kalau soal jejak hidup gue berawal dari pertama kalinya gue masuk SMP. Di sekolah gue ada banyak ekskul, salah satunya ekskul paskibra. Karena kakak-kakak gue pernah ikut ekskul paskibra, akhirnya gue kepo seberapa keras sih paskibra itu. Karena kekepoan gue yang sudah mendarah daging, akhirnya gue memutuskan untuk ikut ekskul paskibra. Setelah gue masuk di 2013, ternyata gue gak cuma belajar tentang baris berbaris. Menuju 2014, banyak ilmu yang bertambah. Gue belajar tentang manajemen waktu, harus disiplin guys. Belajar tentang kekuatan fisik, mental, itu pasti banget sih. Gue belajar cara jalan, ada aturannya jalan itu. Ada aturan mandi, gue belajar tentang mandi, tentang nyapa, tentang duduk, tentang makan, itu gue belajar. Ya istilahnya lu belajar tentang etika hidup lah di sini. Dan pada akhirnya di 2014 gue berhasil ngibarin, tapi di sekolah. Karena gue pendek, jadi gue gak bisa lah ngibarin di kota. Dan di 2017 gue sama teman-teman gue dipercaya buat jadi senior muda. Gue mulai melatih itu untuk 17 Agustus. Gue ditantang dan tertantang buat menerapkan ilmu-ilmu yang udah gue dapat ke mereka. Gue harus bisa menjadikan mereka pembaris-pembaris yang tangguh. Itu adalah tugas pertama buat gue dan teman-teman gue. Oke guys, karena gue baik hati dan tidak sombong, gue bakal kasih unjuk ke kalian gimana sih konten paskibra itu latihan. Gue bakal kasih unjuk ke kalian secara lengkap. Kita langsung aja check it out.
Menurut gua, menjadi pelatih itu nggak melulu tentang melatih. Harus multi talent, benerin barang. Ini jangan ditanya. Selfie boleh lah, kecelakaan pasti ada. Lelah apalagi. Bagi gue, masa pelatihan adalah masa yang seru. Kita bisa kenal banyak orang, tukar makanan, panasan bareng, minum bareng, capek bareng, semuanya di bareng. Tapi yang jelas, latihan itu butuh proses, guys. Nggak tiba-tiba bisa. Salah itu biasa. Tapi kalau salah sendiri, ya tetap malu, guys. Beda atau nggak kompak, itu juga hal biasa, guys. Namanya juga latihan. Yang pasti paskibra itu nggak melulu soal latihan, ada refreshingnya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Dan momen yang paling mengharukan adalah momen pengukuhan, di mana evolet yang kita perjuangkan itu dipasang dengan gagah di pundak kita. Dan momen 17 Agustus lah yang bisa ngerubah rasa lelah selama berbulan-bulan itu jadi rasa haru serta bangga dalam sekejap. Ajaib kan? Sangat amat ajaib. Terlebih lagi, pakaian yang kita pakai menjadi sorotan, gerakan yang kita pakai menjadi tujuan mata memandang. Itu luar biasa bangganya, guys. Terlebih lagi senior-senior yang melatih dengan tegas selama berbulan-bulan itu bisa hormat ke kita, guys. Itu keren banget. Di samping semua itu, gue tetaplah manusia biasa yang gak luput dari kata-kata orang, baik itu kata-kata yang buruk ataupun yang baik. Banyak orang yang bilang kalau misalnya gue itu dewasa sebelum waktunya. Karena ketika teman-teman gue itu main, shopping, merawat badan, mempercantik diri, gue malah hitam-hitaman di lapangan. Tapi menurut gue itu adalah pilihan yang terbaik. Gue akan memilih itu kalau misalnya ditanya sekarang. Karena di Paskib gue itu belajar banyak hal. Gue bisa menjadi diri gue sendiri. Gue belajar
buat nata hidup gue belajar buat nata pikiran gue. Di Paskib, gue merasa gue itu menjadi orang yang multi talent. Keren kan? Karena banyak yang gue pelajarin. Dari mulai belajar manajemen waktu, belajar dan mengajar manajemen waktu yang menurut gue itu kepake banget ketika lu dewasa. Itu penting banget sih menurut gue. Di samping itu gue juga belajar tentang kesekretariatan. Gue belajar ngatur jadwal, gue belajar bikin surat, gue belajar ngasih surat, ngajuin surat. Keren gak tuh? Dari situ gue juga belajar. Jadi gue pernah jadi bendahara yang ngitung duit, yang nyimpen duit banyak banget. Tapi sayang, itu bukan duit gue. Di Paskib gue juga belajar tentang tanggung jawab. Mulai dari hal kecil sampai hal besar itu harus dipertanggungjawabkan. Dan ini gue harus sampein ke adik-adik gue. Selain itu gue juga belajar menjadi pelatih. Menjadi pelatih sekaligus temen buat adik-adik gue. Jadi banyak hal deh yang gue pelajarin di sini. Dan yang paling penting, gue itu belajar tentang keorganisasian. Yang menurut gue nggak semua anak SMA itu dapat. Di sini organisasinya benar-benar deh nyata. Dan kalau gue pikir-pikir, apa yang udah gue dapat dari Paskib selama bertahun-tahun ini, itu adalah hal-hal yang gue lakuin sampai sekarang. Dan mungkin ini bisa jadi kelebihan gue yang gak orang lain punya. Kelebihan yang muncul karena hal-hal yang biasa gue lakuin dari tahun ke tahun. Dari jejak hidup gue di Paskib, pada akhirnya saat ini gue udah bisa berada di posisi yang menurut gue tinggal mempertahankan dan mengembangkan ilmu-ilmu yang udah gue dapat. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, 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 bisa begitu.